Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Pengkhotbah pasal 8 ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Kita menjumpai suatu peringatan dari buku Pengkhotbah yang mengingatkan kepada kita bahwa siapa saja akan melewati proses dalam kehidupan ini. Di dalam menjalani kehidupan, kita menemukan begitu banyak hal yang kita harus jalani, yang rasanya tidak ada hubungan dengan apa yang kemudian kita harus capai atau kita raih. Tetapi inilah proses yang kita harus temukan dalam perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana Pengkhotbah katakan tadi, di dalam Pengkhotbah pasal 8 ayat 6, karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan. Ada waktu untuk diputuskan kapan selesai, kapan berakhir. Dan itulah proses yang harus ditempuh oleh kehidupan kita sebagai umat manusia. Contoh yang kita bisa lihat dari seorang yang bernama Daud. Dalam perjalanan hidupnya, dia sudah menemukan suatu posisi di mana dia sudah dilantik jadi raja oleh Samuel. Dan itu terjadi 14 tahun sebelum dia jadi raja. Waktu dia dilantik raja, Israel punya raja yang namanya Saul. Dan dia tidak segera menggantikan posisi Saul. Walaupun Alkitab katakan dia orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi perkenanan itu menjadi kenyataan setelah 14 tahun kemudian. Itulah proses yang dialami oleh Daud. Dari pekerjaan seorang gembala kambing domba, dia menghabiskan waktunya terbanyak di padang rumput. Dan dia tidak pernah tahu berapa lama dia akan terus ada di padang rumput. Tapi dengan tugas-tugas yang dia kerjakan setiap hari, satu saat membawa dia berjumpa dengan abangnya. Dan dalam perjumpaan itu, orang tuanya hanya ingin bertanya, supaya membawa kabar tentang kondisi kesehatan abang-abangnya yang adalah perwira pada waktu itu. Dan Daud ada di tempat itu. Ternyata di situ ada masalah. Tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah. Dan terlebih lagi dengan seorang yang seperti Daud, yang kerjanya hanya digembalakan kambing domba dan di padang rumput setiap hari. Tentunya dia tidak bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah ini. Tetapi disitulah kita melihat proses atas Daud. Padang rumput ternyata disiapkan Tuhan untuk Daud menghadapi Goliat. Dan setelah Goliat kalah, takluk dengan alih-alihnya Daud, Daud baru naik pangkat jadi pemain kecapi di istana, jadi penghibur di istana. Walaupun prestasinya cemerlang, walaupun dia sudah luar biasa menyelesaikan masalah negaranya, dia hanya menjadi pemain kecapi di istana Raja Saul. Dan itulah keadaan yang dijalani oleh Daud.
dari padang rumput jadi pemain kecapi di istana Raja Saul. Kemudian dalam waktu yang cukup lama, di dalam pengabdiannya sebagai pemain kecapi di istana Saul, baru Daud diangkat menjadi tentara, menjadi pasukan untuk merebut beberapa peperangan di dalam kemenangan. Dan itu pun belum langsung jadi raja. Daud harus melewati proses sebagai prajurit, sebagai tentara. Dia harus belajar berperang. Dia mulai harus belajar mengalahkan musuh-musuhnya dengan pedangnya. Dan akhirnya dari proses lewat padang menjadi pemain kecapi, dari pemain kecapi jadi perwira, dari perwira baru dia menjadi raja. Proses itu 14 tahun. Dan itulah yang patut menjadi perhatian kita. Bahwa seringkali dalam hidup ini, kita baru diproses 3 tahun, kita sudah ngomel. 5 tahun kita sudah marah. 10 tahun kita kecewa. Daud 14 tahun. Dia tidak kecewa. Karena dia tahu proses akan berlangsung sampai final. Putusan akan keluar kapan dia jadi raja. Walaupun dia sudah dilantik 14 tahun lalu, tapi itu baru jadi kenyataan setelah dia berjalan dari waktu ke waktu, dari kondisi ke kondisi, yang dia temui bahwa ternyata setelah lewat itu semua baru dia jadi raja. Ini mengingatkan kepada kita, jangan hindari proses Tuhan. Jalani proses yang kita harus tempuh. Karena Tuhan tidak pernah keliru untuk membawa kita di dalam rencananya yang indah. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, yang menggunakan waktu, menggunakan kesempatan untuk membentuk kehidupan kami. Sebab Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, sibuk dengan kegiatan di rumah tangga maupun pengabdian kepada institusi dan tanggung jawab. Ingatkan kami bahwa Tuhan perlu waktu untuk memproses kami, agar kami mencapai hari depan yang penuh harapan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, supaya kami tidak menjalani hari-hari dengan kecewa dan putus asa, bahkan bersungut-sungut. Tuhan tolong kami supaya kami punya kemampuan seperti Daud, yang melewati proses yang tidak lama. Walaupun proses itu berjalan, ada banyak suka dan luka yang harus dia tempuh, tapi dia tidak pernah tenggelam di dalam masalahnya. Dia tidak pernah tenggelam di dalam keadaan yang putus asa, tapi dia tetap setia sampai janji Tuhan digenapi. Biarlah ini menjadi bahagian kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari hidup ini, untuk mencapai hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa untuk janji firman-Mu. Sebab itu kami bersyukur dan kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.